Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Dr. Intan Renata STLG dan teman-teman semua yang saya hormati. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Riani Gita Anggraini sebagai moderator dari kelompok 2 yang akan memandu kegiatan diskusi pada malam ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya juga. Di sini ada Intan Permatasari sebagai pemateri 1, Resa pemateri 2, Siti Nurpalah pemateri 3, dan ada Fani sebagai operator. Mata kuliah yang akan kami presentasikan pada malam ini adalah ilmu penyakit dalam dengan gangguan topik pencernaan pada kehamilan. Baik teman-teman, kita langsung saja mulai ke sesi pembukaan. Sebelum kita mulai, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya ke pembahasan materi. Untuk Intan Permatasari, pemateri 1, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk memaparkan materi. Untuk poin pertama yaitu ada pengertian gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan pada kehamilan merujuk pada masalah atau kondisi yang terkait dengan sistem pencernaan yang muncul selama masa kehamilan. Ini bisa mencakup mual dan muntah yang sering disebut sebagai morning sickness, cemberut, diare, atau gangguan lainnya yang mempengaruhi proses pencernaan ibu hamil. Gangguan pencernaan semacam ini seringkali dipengaruhi oleh perubahan hormonal dan fisik yang terjadi selama kehamilan. Untuk penyebabnya yang pertama meningkatnya hormon progesteron, kedua membesarnya urat rahim, ketiga ibu hamil yang sebelumnya sudah mengidap pasir, empat ibu hamil kurang aktif atau malas bergerak serta kurang konsumsi energi, dan yang terakhir yaitu ibu hamil mengalami kelainan hepatitis. Nah, di sini juga ada pencegahannya. Untuk pencegahan upaya pencegahan gangguan pencernaan pada ibu hamil dapat dilakukan dengan menjaga pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang bersih dan sehat. Untuk pencegahannya, ibu hamil dapat melakukan berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama, sering makan dalam porsi kecil 5-6 kali. Kedua, jauhi makanan berlemak seperti pedas dan gorengan. Tiga, konsumsi susu dan yogurt. Keempat, jangan makan menjelang waktu tidur. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri 2. Baik, di sini ada perubahan yang terjadi pada trimester pertama kehamilan terkait dengan saluran pencernaan. Yang pertama ada morning sickness, gejala kehamilan yang ditandai dengan mual dan muntah akibat meningkatnya hormon HCG atau human chorionic gonadotropin di tubuh. Yang kedua, heartburn, adanya rasa panas seperti terbakar yang muncul dari ulu hati lalu naik ke kerongkongan. Yang ketiga, hipermesia gravidarum, mual muntah berlebihan disebabkan oleh hormon progesteron yang bertugas menenangkan uterus termasuk otot lambung, sehingga pengosongan lambung menjadi terlambat. Yang keempat, konstipasi merupakan suatu keluhan, bukan penyakit. Konstipasi sering diartikan sebagai kurangnya frekuensi buang air besar atau BAB. Perubahan peningkatan hormon progesteron. Yang pertama, pada masa kehamilan, hormon progesteron berfungsi mempengaruhi relaksasi pada kerja otot halus yang sebenarnya bertujuan menenangkan uterus yang sedang menerima hasil konsepsi. Yang kedua, penekanan rahim pada pembuluh darah balik. Membesarnya rahim otomatis memberikan tekanan pada pembuluh darah balik panggul atau vena cava inferior atau pembuluh darah balik besar yang terletak di sebelah kanan tubuh yang menerima aliran darah dari tubuh bagian bawah. Yang ketiga, penekanan rahim terhadap rektum atau usus besar. Usus besar atau rektum adalah bagian terbawah dari usus yang mengalami tekanan oleh rahim akibat semakin besarnya rahim dan perut ibu hamil. Yang keempat, kurang asupan serat dan cairan serat. Serat sangat penting untuk memperlancar kerja pencernaan dalam mengurai makanan sampai pengeluaran kotoran atau feses. Kehamilan dapat mempengaruhi pergerakan feses di usus besar. Yang kelima, asupan makanan atau obat yang mempengaruhi konstipasi. Asupan zat gizi yang sering menimbulkan konstipasi adalah tablet zat besi. Yang keenam, perubahan pada pola makan selama hamil.
Perubahan pola makan menyangkut mengonsumsi makanan sehat yang tidak mengganggu sistem pencernaan. Aktivitas fisik atau olahraga dan manajemen emosi karena stres juga berpengaruh terhadap terjadinya konstipasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh materi 3. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ada cara mengatasi gangguan pencernaan pada ibu hamil. Yang pertama, makan secara perlahan. Yang kedua, tetap aktif selama kehamilan. Dan yang terakhir, penuhi asupan air. Selanjutnya, ada jenis-jenis gangguan pencernaan. Yang pertama ada mual muntah, sembelit, wasir, kentut, dan lambung. Selanjutnya ada cara mengatasi gangguan pencernaan dengan obat-obatan. Ada obat antasida, obat PPI atau penghambat pompa proton, obat proton pump inhibitor atau PPI digunakan untuk mengurangi asam yang dihasilkan lambung, obat H2 blocker, obat pencahar, dan yang terakhir suplemen probiotik. Selanjutnya ada kesimpulan. Dalam kesimpulan, gangguan pencernaan pada kehamilan adalah sekelompok masalah pencernaan yang dapat mempengaruhi wanita selama masa kehamilan, meliputi mual muntah, sembelit, diare, dan gangguan lainnya yang mungkin timbul karena perubahan hormonal dan fisik yang terjadi selama kehamilan. Meskipun gejala umumnya sementara, gangguan pencernaan ini dapat penting untuk mencari bantuan medis jika diperlukan. Dalam banyak kasus, perubahan pola makan, perawatan sederhana, atau rekomendasi dari profesional kesehatan dapat membantu mengatasi masalah ini. Sekian presentasi dari saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri. Mungkin demikian rangkaian acara diskusi pada malam ini. Saya Riani Gita sebagai moderator memohon maaf jika ada kesalahan kata. Pada saat penyampaian materi, untuk presentasi saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.